Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang nggak masuk hari ini? Oke, kalau gitu sebelum kita memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Oke, ada yang inget gak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya benar ya, jadi kali ini kita akan masuk ke materi baru, itu tentang fluida statis. Nah, jadi pasti kalian di SMP udah dikenalkan bahwa terdapat 3 jenis wujud zat. Ada yang bisa bantu ibu menyebutkan apa saja? Ada 3 zat, Bu. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya, benar sekali ya. Nah, jadi kita kali ini akan belajar berkaitan dengan zat cair. Nah, fluida itu adalah zat yang mengalir dan memberikan sedikit hambatan kepada bentuk ketika ditekan. Nah, jadi fluida itu dibagi menjadi 2, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Namun kali ini kita akan belajar mengenai fluida statis terlebih dahulu. Nah, dalam fluida statis itu dibagi lagi menjadi 3 pokok, yaitu tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatis terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih tunjuk video, silakan disimak. Nah, baiklah, ada yang bisa memberi gambaran dari video tersebut? Ya, silakan Putri. Dari video itu dapat kita lihat botolnya itu semakin kita bawa ke dasar itu semakin remuk. Nah, ketika kita kembalikan ke atas permukaan itu kembali seperti semula. Ya, betul sekali ya Putri. Nah, jadi ketika botol tersebut dibawa semakin dalam ke dalam air laut, itu botolnya akan remuk atau hancur. Tapi ketika dibalikan lagi ke permukaan air laut, itu botolnya kembali utuh. Nah, kenapa? Karena ketika berada di dalam air laut, botol tersebut itu mendapat tekanan. Semakin dalam posisi botol tersebut, maka semakin besar pula tekanan yang didapatnya. Sama halnya ketika kita sedang berenang. Di sini ada yang suka berenang? Nah, jadi pasti kita tuh pernah kan ketika berenang itu menyelam menuju ke dasar kolam, menyentuh lantai dasar kolam ya. Nah, kenapa sih ketika kita menyelam menuju dasar kolam itu semakin sulit dibanding ketika kita menyelam di sekitar permukaan kolam saja? Ada yang tahu kenapa? Karena ada tekanan. Ya, benar sekali ya. Jadi secara fisika kita tuh bisa membuktikan bahwa ketika kita menyelam ke dasar air kolam itu akan lebih akan lebih sulit dibanding ketika kita berenang di sekitar permukaan air kolam saja, karena tubuh kita itu mendapat tekanan dari air kolam tersebut. Nah, jadi adapun definisi dari tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Selanjutnya, Ibu ada video satu lagi, silakan disimak. Bendungan Hoover terletak di
Serikat, tepatnya di negara bagian Nevada. Sebagaimana bendungan yang ada di Indonesia, bendungan ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai sarana pengairan dan dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Jika kamu mengamati desain bendungan ini, terdapat perbedaan antara desain tembok dan desain. Nah, jadi ada yang bisa bantu bagaimana menjelaskan desain dari bendungan tersebut? Jadi desain dari bendungan tersebut tuh semakin ke bawah dia semakin besar atau semakin tebal gitu, Bu. Ya, benar ya Atika. Nah, ada yang tahu kenapa? Nah, karena air sungai itu mendapatkan tekanan. Jadi semakin dalam air sungai tersebut, maka semakin besar pula tekanannya. Jadi bendungan itu dibikin semakin ke bawah itu semakin tebal karena tekanan yang bagian bawah itu mendapatkan tekanan besar dari air sungai tersebut, sehingga bangunan dan bendungan itu dibikin dari atas itu ke bawah semakin tebal atau semakin besar upaya agar bendungan tersebut tidak jebol. Nah, selanjutnya, jadi ketika benda dimasukkan ke dalam zat cair, benda tersebut itu akan mendapatkan tekanan dari berbagai arah. Nah, panah ini menunjukkan gaya yang diberikan air terhadap benda. Gaya inilah yang dinamakan dengan gaya hidrostatis. Nah, yang menyebabkan benda tersebut itu mendapat tekanan. Nah, peristiwa ini yang dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Jadi semakin dalam posisi benda, maka tekanannya itu juga semakin besar dikarenakan lapisan zat cair yang menekan benda itu semakin banyak. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis, yang pertama itu ada massa jenis. Jadi semakin besar massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Yang kedua ada kedalaman. Begitu juga dengan kedalaman, semakin dalam posisi suatu benda pada zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Nah, dan yang terakhir itu adalah gravitasi. Jadi kombinasi dari jenis dengan percepatan gravitasi itu akan menghasilkan suatu besaran berat suatu zat. Nah, adalah rumus dari tekanan hidrostatis. Nah, jadi yang seperti kita tahu bahwa rumus tekanan itu adalah P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan, F itu adalah gaya, dan A itu adalah luas permukaan. Nah, jadi ini bisa kita jabari seperti yang kita tahu bahwa itu sama dengan W sama dengan M dikali G. Nah, jadi kita bisa masukin ya rumusnya, jadi M dikali G dikali per A. Nah, M ini kita bisa jabarin lagi. Jadi M sama dengan rho dikali V. Jadi kita masukin lagi rho dikali V dikali G per A. Nah, A ini kan V ini bisa kita keluarin lagi rumusnya, yaitu A dikali H. Jadi bisa kita masukin rho dikali A dikali H dikali G per A. Nah, ini bisa kita coret, jadi sehingga didapetin persamaan tekanan hidrostatis itu adalah pH sama dengan rho dikali G dikali H, di mana pH itu adalah tekanan hidrostatis, satuannya N per M kuadrat atau Pascal, rho itu adalah massa jenis zat, G itu adalah percepatan gravitasi, dan H itu tinggi atau kedalaman ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu itu punya suatu ilustrasi. Jadi di sini kan ada gambar bak ya. Nah, jadi ketika di sini juga terdapat tiga jenis keran. Ada keran A, keran B, dan keran C. Nah, kira-kira kalau Ibu buka bersamaan, keran mana yang airnya itu akan mengucur paling jauh? Oke, ada yang bisa jawab? Keran C, Bu, karena tekanan hidrostatis pada keran C itu lebih besar sehingga air yang mengucur akan lebih jauh dibanding dengan keran yang lain.
Oke, nah jadi untuk itu mengecek jawaban Ratna itu benar apa enggak, kita bakal ngelakuin sebuah percobaan. Ratna boleh bantu Ibu ke depan ya. Nah, jadi di sini kan sebuah botol, kita anggap aja ini bak ya. Jadi di sini udah Ibu buat 3 lubang, di mana ini bisa jadi keran A, keran B, keran C. Nah, kita akan mengecek kira-kira keran mana yang akan airnya mengucur paling deras. Coba Ratna silakan dibuka. Boleh diangkat dikit biar teman-temannya bisa lihat. Nah, jadi jawaban yang benar adalah keran apa? Oke, jadi jawaban Ratna benar ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Ratna. Nah, jadi jika kita lihat dari jaraknya aja itu keran C itu 3 kali lebih besar daripada keran A ya. Nah, karena massa jenis airnya itu sama, yaitu sama-sama air, maka tekanan hidrostatis yang ada di keran C itu juga 3 kali lebih besar dibandingkan keran A. Jadi keran yang bakal mengucur lebih jauh itu adalah keran C karena dia mendapatkan tekanan hidrostatis yang paling besar. Nah, selanjutnya itu adalah hukum pokok hidrostatis. Jadi kalau kita bicara tentang hukum pokok hidrostatis, nggak akan jauh-jauh dari yang namanya bejana berhubungan. Adapun bunyi dari hukum tekanan hidrostatis ini adalah tekanan hidrostatis selalu sama untuk semua titik yang berada pada kedalaman yang setara. Nah, pada gambar ini dinamakan dengan pipa U. Nah, pada pipa U ini terdapat dua jenis zat cair ya. Yang pertama itu ada air, ada yang minyak. Kenapa Bu minyaknya berada di atas air? Karena massa jenis minyak ini lebih kecil daripada air sehingga minyak itu berada di atas air. Nah, ini adalah jika diukur dari batas terendah zat minyak dan air itu yaitu pada titik A dan titik B, minyak itu memiliki ketinggian H1 dan air itu memiliki ketinggian H2. Nah, tekanan total di titik A dan di titik B ini sama. Tapi berdasarkan persamaan pokok hidrostatis, tekanan A dan tekanan B itu tuh dipengaruhi oleh massa jenis dan kedalaman zat cair tersebut. Hingga dapat didapatkan rumusnya itu adalah pH A sama dengan pH E, di mana tadi rumus tekanan hidrostatis itu adalah Rho dikali G dikali H, maka rumusnya itu adalah Rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2. Nah, oke, selanjutnya itu yang terakhir adalah tekanan mutlak. Jadi, jika tekanan udara luar diperhitungkan, maka rumusnya itu menjadi P sama dengan Pn0 ditambah pH. P sama dengan Pn0 ditambah Rho dikali G dikali H, di mana itu adalah tekanan mutlak, PO itu adalah tekanan udara luar, dan pH adalah tekanan hidrostatis. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan Atika. Baik, terima kasih Bu. Jadi dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya pada suatu zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Terima kasih Bu. Oke, benar ya. Jadi semuanya yang di sini sudah paham apa belum? Oke, kalau udah paham, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjut mengenai materi hukum Pascal. Jadi Ibu harap kalian belajar dan membuka buku ya di rumah ya. Oke, kan ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan dipimpin. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.